Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam video pembelajaran, video perkuliahan mata kuliah keamanan jaringan. Hari ini kita akan bahas mengenai social engineering. Saksikan. Ketemu kembali di pembelajaran kedua mata kuliah keamanan jaringan. Untuk video kali ini kita akan bahas mengenai yang namanya social engineering. Jadi di pertemuan pertama kita sudah membahas, kita sudah kita singgung sedikit mengenai adanya 3 unsur utama di dalam keamanan jaringan atau keamanan sistem informasi secara menyeluruh, yakni human, hardware, dan software. Nah, di video kali ini, di pertemuan kali ini kita bahas yang paling dekat dengan kita, yang mungkin sering kita jumpai, yaitu sisi human-nya, sisi manusianya. Nah, salah satu bahasan yang sangat menarik dan banyak dibahas itu adalah yang namanya social engineering. Apa itu social engineering? Jadi kalau kita cari di Google gitu kan ada 2 juta lebih gitu kan hasil kalau kita cari, 2 miliar lebih gitu kan kalau kita cari mengenai social engineering ini. Jadi pembahasan mengenai social engineering ini sudah cukup banyak ya, banyak sekali di media pencari, atau mungkin kalau kita cari di Google pun di sini gitu kan ada beberapa contoh video gitu kan, baik itu berupa narasi, baik itu berupa animasi yang menggambarkan atau menjelaskan mengenai social engineering. Apa itu social engineering? Ya, secara sederhana social engineering adalah sebuah ilmu, sebuah seni ya untuk memanipulasi seseorang ya dengan tujuan katakanlah mendapatkan keuntungan yang berkaitan dengan teknologi. Jadi kalau social engineering dalam keamanan jaringan itu walaupun pendekatannya itu ke human-nya, ke seseorangnya, namun tujuan dari manipulasi ya, dari kita mengelabui seseorang tersebut, dari pengelabuan seseorang tersebut adalah tujuannya berkaitan erat dengan teknologi. Jadi contoh paling sederhana misalkan saat kita susah ngehack, saat kita nggak bisa nge-crack, saat kita nggak bisa mendapatkan password, maka kita dekati orangnya, dekati human-nya, ya, dekati pegawainya, dekati dosennya gitu kan, dan lain sebagainya untuk bisa mendapatkan misalkan tadi passwordnya. Nah, di sini bagaimana seni di dalam mengeksploitasi orang tadi atau human tersebut itu tentu sangat erat dengan psikologi ya, erat dengan mind ya, erat dengan bagaimana kita bisa berinteraksi dengan orang lain. Nah, paper kemudian buku itu sudah banyak yang diterbitkan yang berkaitan erat dengan social engineering ini. Jadi misalkan paper di sana di tahun 2016 gitu kan ada social engineering attack examples, templates, and skenario. Jadi sangat banyak yang membahas gitu kan, bahas mengenai social engineering ini. Jadi kalau punya kesempatan nanti bisa cari gitu kan, masih bingung apa sih social engineering ini gitu kan, banyak sekali bahasanya. Nah, di sini kita akan coba gitu kan secara sekilas, secara garis besar kita lihat apa berbagai macam tipe social engineering itu seperti apa yang mungkin sering kita jumpai. Jadi ilmu ini gitu kan, seni ini sebenarnya seni yang cukup lama gitu kan. Berkembangan teknologi yang dulu misalkan dari telepon, dari SMS, kemudian sekarang sampai era AI ya, AI sekarang ini terus berkembang social engineeringnya, terus berkembang bagaimana cara kita melakukan disrupsi, cara kita melakukan manipulasi terhadap seseorang. Nah, untuk menggambarkan ini saya cari film gitu kan yang mungkin bisa menggugah gitu kan. Oh, social engineering itu seperti ini ya. Sebuah film sederhana gitu kan. Sebuah film sederhana yang ini gitu kan nanti bisa disimak sama-sama, sederhana yang bisa menggambarkan oh social engineering itu seperti itu tuh. Ya, jadi silahkan bisa disimak gitu kan film. Ini potongan film yang coba nanti ditebak apa judulnya.
Oke, ya itu tadi Mbaknya, Mbak Sandra Bullock ya. Jadi bagaimana dia memanipulasi ya, bagaimana memanipulasi sisi manusia yang bisa dimanfaatkan gitu kan. Jadi si Sandra gitu kan bisa manipulasi pegawai pegawai mall gitu kan, bisa memanipulasi pegawai hotel gitu kan. Jadi memang sisi manusia itu cukup rentan gitu kan untuk dimanipulasi ya. Jadi kenapa taktik social engineering ini digunakan ya, karena memang sifat manusia sendiri memang fitrahnya seperti itu ya. Jadi kalau kita yang muslim mungkin bisa nyari itu kan ada 15 sifat manusia dalam Quran ya. Ada beberapa ayat saya kutip di sini, ada yang dari surat An-Nisa ayat 28 gitu kan, bahwa Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikan bersifat lemah. Ya, manusia itu sifatnya lemah. Jadi mudah simpati, punya ego, punya keserakahan, punya desire gitu kan, punya nafsu. Nah, hal-hal itu yang memungkinkan untuk dimanipulasi. Dan manusia sendiri punya fitrah sebagai makhluk sosial. Jadi diciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling mengenal. Nah, dari hal-hal tersebut itu bisa dimanfaatkan oleh orang yang berniat buruk gitu kan. Oh, ternyata manusia itu punya sifat seperti ini ya. Nah, itu memungkinkan untuk bisa dimanipulasi, untuk bisa mendapatkan password gitu kan, untuk bisa mendapatkan kode gitu kan, untuk bisa nantinya gitu kan memberikan trojan dan lain sebagainya. Nah, salah satu pelaku gitu kan, pelaku social engineering yang cukup terkenal ya, ini Kevin Mitnick di sini. Jadi kalau nanti sempat di googling itu siapa Kevin Mitnick ini, nanti Anda ketemu gitu. Ini salah satu penemu dalam tanda kutip istilah social engineering karena dia memang pelakunya. Nah, si Kevin ini itu kan bukan menggunakan keahlian programmingnya, bukan menggunakan keahlian misalkan eh, ngerti hardware-nya gitu kan, tapi ya dia menggunakan keahlian mendekati humannya, mendekati manusianya. Nah, di situ gitu kan sifat dari manusia yang banyak kelemahannya ini dimanfaatkan. Nah, cukup banyak gitu kan kelemahan-kelemahan manusia ini yang bisa dimanfaatkan. Jadi secara sederhana saja, misalkan kalau Anda online ya, online kemudian ketemu dengan seseorang terus menerus ya selama mungkin sebulan 2 bulan, itu nanti timbul percaya gitu kan, timbul percaya. Nah, kepercayaan itu yang nanti bisa dimanfaatkan. Sama misalkan kalau kita searching atau mungkin kita lihat di eh, Facebook gitu kan, kalau kita lihat di Google itu banyak sekali penipuan-penipuan yang memanfaatkan salah satunya adalah kelemahan ya, kelemahan dari sisi manusia. Nah, kelemahan itu nanti kita bisa berkembang banyak ya, karena kurang pengetahuan itu termasuk kelemahan ya. Di samping gitu kan karena simpati gitu kan, karena ego, karena ketakutan gitu kan, karena timbul trust, timbul kepercayaan ya. Apalagi kalau misalkan gitu kan eh, eh, yang minta gitu kan, yang ngomong gitu kan, itu yang dihormati gitu kan, padahal itu hanya manipulasi, itu memungkinkan. Nah, itu kenapa gitu kan social engineering ini digunakan ya. Kalau kita lihat gitu kan dalam film-film intelijen itu kan, maka taktik ini, teknik ini yang lumayan sering digunakan. Jadi kalau kita misalkan susah ngehack, susah nge-crack ya, bagaimana cara ngambil laptopnya gitu kan, secara secara langsung gitu kan, daripada ngehack susah, daripada nge-crack susah ya kita ambil aja laptopnya. Nah, gimana ngambilnya? Nah, itu pendekatan sosial gitu kan. Entah itu kalau misalkan lelaki dan perempuan gitu kan, kita pacari gitu kan dan lain sebagainya. Nah, ini kenapa gitu kan? Kenapa kenapa social engineering itu masih digunakan bahkan sampai sekarang? Ya, nah ini yang terkadang itu dilupakan, terkadang kurang mendapat perhatian. Padahal cost gitu kan, padahal biaya yang dikeluarkan nanti ya lumayan besar untuk memperbaiki kebocoran misalkan itu sudah terjadi. Nah, 3 tipe dari taktik social engineering secara umum ada yang namanya in person, kemudian ada phone dan digital. Nah, yang pertama in person gitu kan, bagaimana kita memanipulasi langsung ke orang gitu kan. Jadi kita
kita ketemu gitu kan, kita bisa ketemu langsung. Kalau kalau mungkin bahasa bahasa yang paling mudah menggambarkan ini adalah hipnotis gitu kan, kita digendam, kita dihipnotis. Nah, itulah gitu kan. Social engineering bisa mulai dari sana. Tapi kalau social engineering lebih khusus untuk nanti berkaitan dengan teknologi, dengan sistem informasi, dengan keamanan jaringan. Jadi ada seseorang yang datang ke rumah mengaku-ngaku sebagai misalkan eh, memperbaiki memperbaiki jaringan gitu kan dari ISP gitu kan, dari TV kabel dan lain sebagainya. Jadi dia seolah-olah sebagai seseorang gitu kan, bisa apapun itu kan. Nah ini metode untuk bisa meyakinkan seseorang gitu kan. Ini banyak kalau kita misalkan sering baca gitu, mengaku dari PLN, mengaku dari perusahaan A, perusahaan B, mengaku dari dan lain sebagainya untuk memanfaatkan keuntungan pribadi, menjual misalkan produk dan lain sebagainya. Nah, social engineering bisa dimulai dari sana dengan nanti harapannya bisa mendapatkan keuntungan secara pribadi ya, kaitannya dengan teknologi dalam social engineering. Nah, di sini cukup banyak gitu kan, di slide ya beberapa contoh gitu kan, bagaimana in person ini gitu kan di dalam taktik social engineering ini digunakan. Nah, yang lain adalah bahwa kenapa menggunakan in person, kenapa kita mendekati seseorang, kenapa kita mencoba melakukan itu. Jadi banyak hal gitu kan yang menjadi penyebabnya, di samping memang kelemahan utama sisi manusia itu kalau ketemu gitu kan, ya kecuali pas COVID-19 ini gitu kan, kita sebaiknya nggak ketemu. Tapi kalau bisa bertemu secara langsung gitu kan, bisa bertatap wajah, bertatap muka itu dengan gestur, dengan gerak badan dan lain sebagainya, itu adalah salah satu cara gitu kan, bagaimana kita bisa mendapatkan kepercayaan, mendapatkan password itu kan. Jadi misalkan di sini ada the three most common insider threat gitu kan. Jadi bahwa uh, kebocoran berawal dari orang dalam itu cukup cukup banyak gitu kan. Itu ancaman yang cukup besar. Nah, jadi bagaimana misalkan saya bisa mendapatkan password sebuah perusahaan gitu kan, ya saya dekati itu kan karyawan perusahaan itu, yang bagian IT-nya gitu kan, disurvei dulu gitu kan, dilihat dulu bahwa bahwa ini ternyata pegawainya perempuan gitu kan, cewek gitu kan, sukanya ini dan lain sebagainya. Coba didekati dengan hal tersebut, yang akhirnya kita bisa mendapatkan kuncinya untuk masuk ke dalam perusahaan tersebut. Nah, data yang itu yang ada dalam perusahaan itu bisa kita ambil. Nah, ini dari survei itu bahwa ini masih cukup banyak gitu kan, masih cukup banyak insider bits yang terjadi gitu kan, karena insider dari orang dalam itu masih banyak yang terjadi. Nah, ini salah satunya gitu kan, salah satunya yang di tengah hari terlibat cukup banyak, yaitu social engineering. Nah, dari sini maka kita perlu hati-hati gitu kan, bagaimana cara kita bisa meyakinkan bahwa memang itu ini bukan social engineering. Nah, ini yang harus terus terus kita lakukan, harus terus kita dorong ya, bahwa kita harus memperhatikan banyak hal. Jadi kita nggak bisa terus percaya gitu kan dengan seseorang yang mengaku dari perusahaan A, perusahaan B dan lain sebagainya. Nah, taktik yang pertama itu gitu kan. Jadi sebisa mungkin kita ketemu orang menjadi orang lain gitu kan, menjadi ya pegawai, menjadi eh, tukang survei dan lain sebagainya, itu banyak dilakukan. Nah, yang kedua, yang basic tipe yang kedua yang sering digunakan dalam social engineering adalah menggunakan yang namanya phone social engineering taktik. Nah, telepon ini cukup banyak gitu kan. Jadi yang baru gitu kan, ini di April 2000 kemarin, penipuan mengatasnamakan customer service Bank BRI untuk aktivasi kartu kredit. Nah, ini menggunakan phone. Ya, kemudian tahun tahun yang lalu atau beberapa tahun yang lalu misalkan ada yang namanya Wangiri gitu kan, penipuan berkedok miss call dari luar negeri. Ya, ini sudah di Jepang sudah cukup lama terjadi, tapi belum lama misalkan di tahun 2018 kalau nggak salah di Indonesia banyak terjadi gitu kan. Kemudian sindikat penipuan telepon anak kecelakaan diringkus. Nah, ini 2019 ini cukup banyak. Jadi by phone gitu kan, menggunakan telepon untuk melakukan manipulasi gitu kan. Nah, ini salah satu teknik social engineering. Tapi kalau social engineering nanti lebih ke teknologi, bagaimana kita bisa mendapatkan password dan lain sebagainya. Nah, ini cukup banyak. Jadi setelah
eee, misalkan terpengaruh gitu kan, entah karena panik ya, umumnya panik gitu kan. Panik terjadi, saat ditelepon dikabarkan anaknya, misalkan ditangkap karena narkoba gitu kan, ditangkap karena ini udah panik duluan. Nah, itu dimanfaatkan untuk bisa memberikan sugesti, untuk bisa memberikan, kalimat-kalimat gitu kan, atau kalau zaman dulu kasih mantra-mantra gitu kan, supaya nanti bisa diarahkan, untuk melakukan sesuatu gitu kan. Jadi setelah ditelepon menjadi zombie gitu kan. Jadi kalau misalkan, mau cari di YouTube itu banyak sekali, yang mau ditelepon kemudian suruh beliin pulsa. Nah, itu kan sama seperti ini gitu kan, bahwa itu sudah, dimantra-mantrai gitu kan. Nah, ini harus punya keahlian sendiri. Ya, jadi perlu perlu keahlian yang seni sendiri dalam mempengaruhi orang via phone gitu kan, via ketemu langsung. Nah, karena panik, karena marah gitu kan, kemudian karena eee, iba gitu kan dan lain sebagainya cukup banyak menggunakan telepon ini. Nah, yang menarik gitu kan, ada yang namanya deepfake gitu kan. A voice deepfake was used to scam a CEO out of banyak gitu kan. Ya, jadi, ada aplikasi gitu kan yang sudah berbasis AI gitu kan, yang bisa digunakan untuk meniru suara gitu kan. Jadi misalkan kalau di Akprin ini tiba-tiba Pak Amir nelpon gitu kan, ya pakai AI gitu kan, pakai AI gitu kan. Nah, ini sudah terjadi gitu kan, dan sudah ada yang tertipu. Nah, ini luar biasa perkembangannya ya. Jadi, sudah kombinasi gitu kan antara teknologi berbasiskan machine learning gitu kan, teknologi berbasiskan AI untuk melakukan social engineering. Nah, ini harus kita waspadai bersama-sama. Nah, penggunaan telepon ini terus, berkembang gitu kan, berkembang gitu kan, dengan berbagai pendekatan yang baru. Jadi saya sendiri, dulu pernah gitu kan ditelepon menyampaikan bahwa, ayah kecelakaan gitu kan di rumah sakit dan lain sebagainya. Nah, karena mungkin kurang 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 survei, kurang data gitu kan, padahal ayah saya sudah meninggal gitu kan, dikabarkan di rumah sakit, gitu kan hal yang lucu gitu kan. Akhirnya malah malah bisa, bermain-main di sana. Nah, ini hal-hal seperti ini gitu kan yang harus kita mengerti, kita harus aware, kita harus sadar gitu kan. Jangan jangan panik gitu kan, jangan marah dan sebagainya karena memungkinkan untuk dimanfaatkan oleh orang lain ya, khususnya jika Anda itu seorang, pegawai di sebuah perusahaan yang besar yang mungkin menyimpan data-data yang sangat diperlukan. Yang ketiga, taktik yang ketiga yang disebut dengan digital social engineering taktik ini semakin banyak. Ya, ada banyak macamnya. Jadi ada yang namanya pretexting, ada yang namanya phishing, ada yang namanya social media phishing, ada yang namanya reverse engineering, ada yang namanya typo squatting, ada yang namanya friendly email. Jadi cukup banyak. Nah, ini terus berkembang. Nah, eh, social engineering ini lebih memanfaatkan pada sisi manusia yang mungkin kurang pengetahuannya, ya. Jadi kurang pengetahuan di bidang digital, kurang pengetahuan di bidang sistem informasi, kurang pengetahuan di bidang internet. Nah, ini sudah terjadi lama dan ini terus berkembang, ya. Jadi eh, salah satu yang sangat terkenal itu dilakukan oleh Stephen Haryanto gitu kan. Stephen Haryanto di tahun 2001 dulu membuat 5 situs yang sama persis halamannya dengan halaman punya Klik BCA. Jadi dia beli domain Klik BCA pakai C, klik BCA, I-nya duluan gitu kan, kasih www.klikbca.com dan lain sebagainya. Total dia beli 5 domain. Ya, di tahun 2001 cukup menghebohkan. Nah, dari situ, dari 5 domain itu ternyata cukup banyak pelanggan internet banking dari BCA yang keliru dalam ngetik. Ya, akhirnya memasukkan user, memasukkan password yang semuanya bisa diambil gitu kan sama si Steven. Nah, hal yang sama itu terus terjadi gitu kan. Baru ini belum lama ini ada situs yang mirip dengan Citibank. Ya, jadi Citibank itu ada yang bikin situsnya mirip sekali dengan halaman depannya, kemudian sama meminta user, meminta password. Nah, ini sering digabungkan dengan menggunakan email. Ya, jadi ada email gitu kan, kemudian
mengabarkan bahwa ada perbaikan jaringan, ada perbaikan ini, harus memperbarui identitas dan lain sebagainya. Nah, sekarang sudah cukup bagus email, misalkan kalau Anda pakai Gmail, Anda pakai Yahoo itu email-email seperti itu pasti masuk ke spam. Nah, berbagai metode ini nanti bisa Anda cari gitu kan, namanya cukup banyak dan berkembang. Ada yang namanya pretexting, ada yang namanya phishing. Phishing itu dari kata-kata fishing ya, memancing gitu kan. Jadi kalau sebelumnya pakai voice itu namanya phishing pakai V gitu kan, itu sama gitu kan, memancing menggunakan voice. Nah, ini phishing itu menggunakan email gitu kan. Kita mengirimkan email ya, kemudian berharap orang yang kita email itu terpancing dengan kalimat, dengan kata-kata yang kita berikan. Kemudian phishing dengan sosial media, kemudian menggunakan reverse engineering. Kita coba misalkan mencoba melakukan perbaikan ya, berkata seperti itu gitu kan, atau kesalahan tadi tipe ya, itu memungkinkan dilakukan ya. Dan lain adalah friendly email. Jadi kalau mungkin sempat melihat di spam gitu kan, ada email sabiknya pakai re gitu kan. Nah, ini seolah-olah itu kan friendly gitu kan. Ya, kita pernah saling mengirim email. Nah, ini banyak sekali. Nah, digital social engineering taktik ini umumnya digunakan karena kecepatan perkembangan teknologi itu luar biasa cepat ya, sehingga terkadang orang belum sempat belajar itu sudah ada gitu kan sesuatu yang baru. Jadi misalkan sekarang 5G gitu kan, misalkan ada email gitu kan yang mengaku gitu kan dari perusahaan Excel, dari Telkomsel, Indosat ngaku bahwa ini data ini harus diperbaiki ya, teleponnya silahkan dimatikan gitu kan, silahkan isi form ini ya. Akhirnya teleponnya dihack ya, WA-nya dihack dan lain sebagainya. Itu memungkinkan. Nah, karena kekurang tahuan ini yang menyebabkan social engineering dengan menggunakan sarana digital ini bisa terjadi. Nah, ini harus sebagai warga informatika, kalian semua harus bisa memberikan edukasi gitu kan, bahwa memungkinkan dilakukan hal seperti ini. Jadi harus hati-hati. Nah, di ketiga gitu kan, ada, kalau di sini disebut ada beberapa taktik tadi gitu kan, taktik di dalam melakukan social engineering ini gitu kan, bahkan dilakukan di level negara gitu kan. Jadi kalau sempat Anda ikuti itu kan beberapa tahun yang lalu itu kan, antara Amerika dan Rusia gitu kan saling menuduh gitu kan, adanya infrastruktur yang bisa diambil alih gitu kan. Nah, salah satunya adalah menggunakan pendekatan social engineering ya. Jadi bagaimana kita bisa memasukkan Trojan ya. Ini ada namanya Whack-A-Mole is a Net Bus Trojan. Ini tahun 98. Ya, saya dulu pernah melakukan gitu kan, menggunakan Trojan ini. Jadi berkomunikasi secara intens gitu kan, kemudian mengirimkan ini ada game yang bagus loh gitu kan. Nah, gamenya dijalankan, ternyata di situ ada Trojan. Nah, dari Trojan itu kita bisa melihat file ya, kita bisa ngopi file dan lain sebagainya. Nah, ini banyak dilakukan. Nah, baik itu menggunakan email, baik menggunakan phone, baik menggunakan SMS, teks, WA gitu kan, ataupun in person gitu kan. Social engineering nanti tujuannya adalah untuk bisa mendapatkan keuntungan based on teknologi, berbasis teknologi. Nah, kalau level misalkan di sini ada Russian government ya, cyber activity targeting energy and other critical infrastructure sector. Di sini CISA ini yang memberikan warning ya. Jadi warning bahwa Rusia melakukan percobaan itu. Nah, ini salah satu yang memungkinkan dilakukan adalah menggunakan yang namanya social engineering. Jadi menanam orang gitu kan di sana gitu kan, untuk memasukkan Trojan, masukkan virus dan lain sebagainya. Nah, bagaimana menyegahnya? Di sini ada banyak juga, dari CISA itu ada gitu kan, avoiding social engineering and phishing attack. Bagaimana langkah-langkahnya? Jadi ada 6 secara garis besar gitu kan. Jangan memberikan data privasi Anda itu terlalu
ya nyah-nyoh bahasa Jawa gitu kan. Jadi Anda terlalu terbuka, ini loh punya saya tanggal lahirnya misalkan gitu kan Selasa Kliwon gitu kan, tanggal 13 gitu kan misalkan gitu kan. Kemudian nama ibu gitu kan, nama bapak dan lain sebagainya ya. Kemudian kalau Anda pakai yang kedua ini, saya kira hampir semua mail gitu kan, mail server sudah melakukan, khususnya Gmail sama Yahoo Mail enable spam filter ya. Kemudian selalu kita memperhatikan password kita gitu kan, di samping secara reguler kita ganti gitu kan. Akan lebih bagus kalau Anda setiap login itu minta reset password itu kan. Jadi beberapa gitu kan saya nggak nginget password, jadi kalau nanti saya mau inget password gitu kan, nanti saya klik lupa password saja gitu kan. Jadi cukup inget password email, yang lainnya nanti kita riset ya. Jadi walaupun memang lebih susah gitu kan. Jadi kan memang kalau kita gampang itu hampir pasti punya kelemahan ya. Jadi kalau password kita simpan di komputer, saat komputer itu diambil alih ya sudah selesai gitu kan. Jadi dengan mudah orang bisa mendapatkan. Jadi memang kalau kita mau secure harus sedikit repot ya. Kemudian keep software up to date. Nah ini yang kadang-kadang menjadi dilema gitu kan, karena hardware-nya tidak mencukupi, kalau update software jadi lambat dan lain sebagainya, itu yang problem ya. Kemudian harus kita perhatikan saat online ya. Jadi kalau online itu ya perhatikan gitu kan. Ini sering saya sampaikan itu kan, kalau mau jadi penelitian skripsi gitu kan, bisa nggak kita bikin semacam survei, kita mencoba meneliti, kalau pasang wifi gitu kan, kemudian di situ nanti dibikin form pakai mikrotik gitu kan, masukkan user, masukkan email, bikin password, dikasih gratis gitu kan, dikasih gratis koneksinya gitu kan. Tapi Anda minta di situ sebutin formnya, masukin email, bikin password, artinya membikin baru form gitu kan. Nah ini besar kemungkinan nanti pasangan email sama password yang dibuat untuk membuat login ke free hotspot tadi itu bisa jadi sama gitu kan, yang digunakan untuk Facebooknya, Instagramnya dan lain sebagainya, atau teknik yang lain. Nah ini yang harus hati-hati. Jadi kalau Anda sign up gitu kan, mendaftar di online di web itu ya hati-hati, jangan sampai password yang digunakan sama dengan password yang Anda gunakan untuk yang lainnya ya. Jadi sebisa mungkin diganti ya, apalagi kalau Anda mau bikin percobaan gitu kan, bikin web gitu kan, kemudian ada hadiahnya ya, hadiah kaos bagi 5 gitu kan, random nanti gitu kan. Di situ ada form email sama password ya. Jadi itu sifat manusia gitu kan, mungkin males ngapalin password, bisa jadi password yang digunakan di situ akan sama dengan password yang digunakan untuk hal yang lain ya. Jadi yang keenam itu kita harus terus atau sebisa mungkin skeptik gitu kan, jangan gampang percaya, kita harus ragu-ragu gitu kan, ojo-ojo kayak ya bahasa Jawa gitu kan, dihack, ini nanti diambil dan lain sebagainya. Nah di situ gitu kan, kuncinya apa? Kuncinya adalah pendidikan. Kuncinya apa? Pengetahuan. Mau nggak mau itu. Ya jadi situ ada apa namanya, alur ya, ada siklus hidup yang terus menerus gitu kan, untuk selalu belajar. Ya, khususnya berkaitan dengan teknologi. Karena memang bentengnya pengetahuan. Nah ini pertemuan kedua dari mata kuliah keamanan jaringan. Nah nanti saya akan ada tugas gitu kan, di saat kita berkomunikasi kuliah pakai Zoom. Oke, dari saya akhiri sampai di sini. Terima kasih. Salam sehat selalu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.